dan klimatologi. Ya, menilai kualitas saham menggunakan analisa fundamental. Saya beri judul Quality of Fundamental. Ya, saya berterima kasih kepada para admin BBK yang telah mempercayai pada saya. Terima kasih juga untuk para audiens yang mau belajar dengan semangat dan antusiasnya ya. Kita semua berkumpul di sini untuk belajar sama-sama karena setiap kali mengajar saya juga belajar juga dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya harap yang hari ini punya lebih interaktif ya, jadi lebih bebas, lebih ngobrol dan lebih santai. Karena pelajaran hari ini adalah pelajaran yang paling dasar dalam fundamental. Ya, semoga bisa dapat berguna. Tapi sebelum kita memulai, coba di mute yang apa dulu, Cah? Ya tuh. Ya, oke. Nah, lagi semoga semua bisa yang berkumpul sini kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum memulai ya. Jadi semoga pelajaran yang kita belajar bisa terserap dengan baik ya. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Oke, doa selesai ya. Oke. Nah, oke. Di sini ternyata tadi ada juga yang masih baru ya. Jadi mungkin ada petaka mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tapi kalau sudah kenal nanti jangan disayang-sayang ya, karena saya sudah ada istri ya, sudah punya 2 anak ya. Oke, nama saya Krisantus, nama panggilan saya Bos Diamond. Saya founder grup dari analisa fundamental saham di Telegram. Saya berasal dari Medan, ya. Saya Medan Lang ya, bukan Medan Kui ya. Oke, saya kuliah di Jakarta, Universitas Bina Nusantara. Saya tinggalnya di Pekanbaru. Nah, buat yang ada di Pekanbaru mungkin boleh kalau mau ketemuan ngobrol-ngobrol pun boleh. Ya, bagi yang enggak mau chatting pun boleh, mau nanya-nanya boleh, apapun boleh lah ya. PM pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Selama kita bergabung di BBK, saya akan sangat mendukung apapun pertanyaan untuk pembelajaran sama-sama. Latar belakang saya seorang karyawan swasta ya. Saya di sini bukan untuk mengajari atau menggurui, ya. Karena saya rasa sudah banyak orang yang jauh lebih pintar dan lebih mengerti dan lebih cuan daripada saya. Saya hanya sekedar sharing melalui pengalaman dan pembelajaran mengenai fundamental yang kebetulan selama ini saya terima duluan. Saya suka, saya dalami. Ya, saya rasa cocok, maka saya terapkan. Tipe investasi saya adalah investor 80%, trading 20%. Ya, itu style dari saya. Oke. So, saya akan, seperti biasa, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ini cerita sudah lama, bagi yang member lama mungkin sudah tahu ya. Judulnya adalah You Are the Only One for Me. Ya, cuma kamu ya satu-satunya bagi saya ya. Nah, jadi ceritanya adalah suatu hari ada sepasang suami istri yang baru saja menikah. Ya, masih pasangan muda, tapi sudah bertengkar. Pasalnya adalah seorang istri sedang merasa sangat jengkel dan dia merasa dia telah ditipu oleh suaminya. Si istri pun berkata, kenapa sih kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Gitu kan? Si suami berkata, aku kan sudah bilang sayang, tapi kamu aja yang nggak dengar dan nggak mengerti. Ya, istrinya berkata, emang dulu kamu bilang apa sih ke aku? Bertanya dengan penuh penasaran, gitu ya. Si suami pun berkata, aku bilang sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan yang kupunya di dunia ini. Kamunya malah jawab so sweet gitu ya. Kemudian si istri pun gitu ya. Nah, ini adalah sebuah cerita yang seperti kita tidak menganalisa kualitas ataupun kuantitas calon pasangan hidup ya. Itu sangat berbahaya ya. Itu yang dinamakan tidak menganalisa. Kalau di saham itu berarti dia tidak menganalisa saham dengan menggunakan teknikal maupun fundamental ya. Jadi asal ikut aja gitu, asal ya gitu ya. Jangan ditiru ya. Nah,
lantas harus seperti apa dong cara yang benar? Nah, kita itu perlu menganalisa saham sebelum membeli. Cara analisa itu boleh fundamental, boleh teknikal, boleh dua-duanya. Nah, dan yang akan kita bahas malam ini tentu saja adalah menganalisa secara fundamental. Ya. Nah, siapa sih fundamental, kualitas, dan kuantitas? Ya. Nah, di analisa fundamental itu ada dua jenis analisa, kualitas dan kuantitas. Nah, mana sih yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Nah, sebelum kita lihat mana yang lebih penting, kita perlu tahu dulu apa sih analisa kualitas dan apa sih analisa kuantitas. Ya, kualitas. Kualitas itu adalah kita menganalisa baik atau buruknya sebuah perusahaan. Ya, jadi ini untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk dibeli. Sedangkan kuantitas menganalisa mahal murahnya sebuah perusahaan untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli perusahaan tersebut. Ya, saya ulangi lagi. Ya, analisa kualitas itu adalah menganalisa baik buruknya sebuah perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk dibeli. Kuantitas adalah menganalisa mahal murahnya sebuah perusahaan untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli perusahaan tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu, mana lebih penting kira-kira? Perusahaan itu bagus atau tidak, sehingga layak untuk dibeli atau tidak, atau mahal murah? Tentu, kita semua berpendapat sama. Perusahaan tersebut harus layak dibeli atau perusahaan yang bagus. Baru kita menentukan harga membeli ketika kapan, mahal atau murah. Berarti adalah analisa kualitas itu jauh lebih penting daripada analisa kuantitas. Ya. Oke, ya. Ya, jadi analisa kualitas ini akan jauh lebih penting daripada analisa kuantitas. Banyak sekali orang menilai bahwa fundamental itu gampang, hanya hitung-hitungan, mahal atau murahnya. Jadi PER-nya rendah, PBV-nya rendah, beli. Itu menganalisa kuantitasnya. Tapi kualitasnya sendiri apakah sudah benar-benar dianalisa? Belum tentu. Nah, itulah mengapa kita akan bahas hari ini adalah mengenai analisa kualitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menganalisa kualitas baik buruknya sebuah perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan ini layak dibeli atau tidak. Oke, saya newbie. Oke. Oke, sampai di sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin boleh buka mic, mungkin boleh chatting. Ayo guys, ada yang mau ditanya nggak? Oh lanjut katanya kok. Iya, soalnya tiba-tiba kan aku newbie ya, aku baru, jadi pikir ada yang nggak ngerti kan gitu. Si muda ya. Analisa kualitasnya sangat sederhana kok. Oke, menentukan baik buruknya sebuah perusahaan sehingga perusahaan ini layak dibeli atau tidak. Ya, caranya seperti apa? Wis, caranya adalah simple. Caranya seperti ya kita menganalisa saham itu seperti orang yang ibaratnya sedang pacaran, ingin pacaran gitu ya, menganalisa si calon pacar gitu ya. Tetapi ketika kita ingin membeli saham ya, itu kita seperti sudah mencari calon istri atau calon suami ya. Oke, saya ulangi, kalau kita menganalisa saham itu seperti ibaratnya orang yang sedang berpacaran. Jadi masih simple ya. Tapi ketika kita ingin membeli saham, itu sama dengan kita mencari seorang calon istri atau calon suami. Nah, oke. Supaya pelajaran ini lebih menarik, saya memperbolehkan pelajaran ini sifatnya interaktif. Jadi boleh ngomong,
boleh bertanya langsung ya, nggak usah tunggu sampai waktu untuk bertanya. Kalau malu ngomong di mic mungkin boleh di setting ya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi ketika kita menganalisa saham, kita sedang menganalisa calon pacar kita, calon pasangan. Ya, bagi yang cowok mungkin ya menganalisa calon istri kalau ingin membeli ya saham ya. Tapi bagi yang perempuan mungkin mencari calon suami. Itu ibaratnya ya menganalisa atau ingin membeli saham. Oke. Nah, siapa yang pernah jatuh cinta? Saya rasa yang di sini semuanya sudah pernah ya. Kalau yang belum pernah, mungkin nanti ke depannya akan mengalaminya. Ada lagu Jatuh Cinta Berjuta Rasanya, jatuh cinta berjuta indahnya. Nah, ketika jatuh cinta, ya, seseorang pasti mendekati orang tersebut. Nah, oke, jadi untuk dijadikan pacar. Nah, setelah pacar, udah analisa orangnya ini, oke, udah pacaran nih, tiba-tiba ingin nikah atau ingin membeli saham istilahnya ya. Berarti kita sudah mulai lebih serius. Kita ingin membeli, mencari calon istri. Nah, sebelum kita membeli ya atau mencari calon istri, kita harus menganalisa secara kualitas terlebih dahulu. Ya. Nah, oke. Nah, cara menganalisa kualitas ya itu ibaratnya seperti orang yang benar-benar serius ingin menikah. Ya, dia ingin menikah. Jadi, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah serius menjalin hubungan ke arah yang lebih serius atau ingin nikah? Gimana ciri-ciri orang yang sudah mau menikah? Apa yang dia dalam hubungan ya, misalnya ya, mau nikahi, mau cari istri, mau nikah gitu, atau mau cari suami. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kita? Persiapan kok. Persiapan, oke. Terus persiapannya apa aja tuh? Waduh, macam-macam persiapan mental diri sendiri. Oh, mental. Nah, kira-kira selain persiapan itu apa yang kita lakukan Persiapan, apalagi materinya. Nah, cek bibit bebek bobot, bos. menilai bibit bebek bobot. Nah, oke. Terus lihat rekening pasangan. Wis, dari rekening pasangan. Lagi pacaran lu, wis. Luar biasa ya. Iya, luar Ya, biasa. to the point nih. Ya, yang saham nggak ya? Investor nggak dia ya? Atau trader nggak ya? Prospek apa enggak kok? Oke. Ada lagi yang lain? Pasangannya masuk LQ45 apa barengan? LQ45. CROE, wes. pasangannya kasih cuan apa enggak? Wes, pasangannya kasih con apa enggak? Itu bener loh. Nanti ada tuh nanti. Iya dong. Step pertama, kalau menurut survei biasanya ciri-ciri pasangan yang sudah serius itu adalah dia akan mencari tahu tentang background atau keluarga pasangannya. Ya, itu menurut survei ya. Orang tua si calon itu seperti apa? Ya, baik dalam keluarga, masyarakat, ya. Lalu calon pasangannya sendiri itu seperti apa? Biasanya kalau udah pacaran harusnya udah tahu ya ini ya. Nah, yang berarti ketika kita menganalisa kualitas saham, sama juga kita perlu menganalisa background dari perusahaan. Kalau di orang mau nikah kan bapaknya, ibunya gitu ya, atau dianya gitu ya. Nah, kalau di perusahaan itu otomatis adalah pemegang saham pengendali atau yang biasa disebut PSP ya. Pemegang saham pengendali itu ya, itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan tertinggi yang mengendalikan perusahaan. Biasanya itu adalah direktur dan komisaris. Nah, itu mereka yang menentukan kebijakan ke arah depan orangnya itu seperti apa. Punya kasus kah? Namanya bagus nggak? Reputasinya oke nggak? Menghasilkan uang nggak? Gitu loh. Nah, sama dengan kita cari calon istri, bapak ibunya sama dianya oke nggak gitu, ya.
Nah, kalau kita udah cari tahu orangnya kira-kira baik nggak? Kalau emang baik, mungkin boleh kita lanjutkan. Sama dengan PSP. PSP ini jujur nggak? Baik nggak? Kita percaya nggak sama mereka? Nah, kalau kita percaya, oke semua, baru kita boleh melanjutkan ke analisa berikutnya. Kenapa? Karena PSP itu adalah orang-orang yang memegang kendali perusahaan. Ibaratnya kita membeli mobil beserta dengan supirnya. Untuk kita membeli mobil itu supaya kita sejahtera. Tapi mobil tersebut dikendalikan oleh supir. Supir ini bisa bawa kita ke tempat yang membahagiakan, bisa juga membawa kita ke jurang kehancuran. Jadi PSP memegang peranan paling penting, ya, paling penting untuk menganalisa kualitas. Nah, muncul pertanyaan dari Bu Dian, bagaimana cara tahu PSP itu kredibel? Ya, itu kita hanya bisa cari tahu lewat Google, mungkin sosial medianya dia, ya, reputasi dia gimana, sepak terjang dia, pengalamannya itu gimana, ya. Kemudian versi kita sendiri secara subjektif, kita itu percaya nggak sama dia? Dia pernah berkasus nggak gitu loh. Cara ceknya biasa saya ketik kasus di Google beserta nama direktur dan komisarisnya secara lengkap satu persatu. Kalau memang saya beli sahamnya lumayan banyak ya, biasa saya cek satu-satu. Tapi kalau dikit ya mungkin direktur utama sama komisaris utamanya. Itu cara ceknya. Nah, untuk pengecekan PSP ini, itu ada pengecualian untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Kenapa? Karena BUMN itu PSP-nya itu ditunjuk atau diangkat. Jadi nggak bisa pilih. Berbeda dengan perusahaan. Perusahaan itu biasanya turun-temurun, keluarga atau profesional. Nah, itu kita harus cek tuh. Cek detail perusahaan atau keluarganya seperti apa. Nah, seperti itu cara mengecek PSP. Contohnya siapa kok? Contohnya tinggal ketik kasus aja sih, kasus di Google, nama direktur sama komisarisnya. Aga Bakri gitu ya kok? Ya, misalnya kasus Abu Rizal Bakri. Nah, nanti kan muncul mungkin ada lumpur lapindo lah, inilah, itulah, nah gitu. Cara ngeceknya gitu aja. Ya, paham kok. Thank you. Ya, itu untuk mengecekkan PSP yang simple. Ya, kalau memang kita punya koneksi, mungkin kita boleh tanya juga orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, mungkin teman kita, ya, orangnya oke nggak gitu loh. Nah, kalau di Bakri itu mungkin bisa terdengar itu bahwa karyawannya ngoceh, uang gajiku belum dibayar 2 bulan lah, 3 bulan lah, ada yang seperti itu. Ya, itu contoh. Kok apakah kalau karyawan BUMN juga reliable gitu? Untuk, wah ini contohnya waskita karya gitu. Nggak bisa, karena gitu. mereka ditunjuk. Jadi untuk analisa PSP-nya mungkin hanya sesaat gitu loh. Bukan Ya, yang contoh kok Chris yang terakhir itu, jadi karyawannya bilang gitu, wah ini udah 2 bulan nih gaji kami belum dibayar gitu. kalau Kontraknya lagi macet. BUMN sih jarang ya kalau gaji ya, yang ada itu kontraktornya sih. Oh. Ya, Maksudnya kontraktornya kagak dibayar gitu. kalau BUMN jarang ya gajinya nggak dibayar ya. Pemerintah punya ya bisa dituntut. Lagian mereka Berarti, sudah ada bank penjamin biasanya. Oke. Susah dong ya kalau gitu ya BUMN ya. Ya jarang lah itu. Nah, tapi biasanya kita cek PSP BUMN itu hanya untuk PSP-nya itu pinter nggak mengelola perusahaan itu. Tapi nggak sampai memburuk sampai gimana lah. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang keluarga atau grup-grup tertentu kan itu udah ada dasarnya gitu loh. Kayak bagaikan akarnya itu ada gitu. Tapi kalau di BUMN nggak terlalu karena dia bisa berganti-ganti terus gitu. Gitu. Oke, kok paham. Thank you. Oke, nah Lanjut lanjut ya.
Oke, otomatis setelah kita menimbang background dari PSP tersebut, kalau kita percaya sama dia, baru kita boleh lanjut ke analisis atau analisa kualitas nomor 2. Kalau kita merasa itu kurang, berarti saham tersebut tidak lulus untuk analisa kualitas. Dan sebenarnya menurut fundamental itu sebenarnya adalah saham-saham yang tidak boleh dibeli. Ya. Lebih ke naluri bisnisnya. Tergantung orang sih ya. Bisnis dia sendiri, dia jalaninya oke apa tidak. Ya. Oke. Kalau menurut saya sih Erick Thohir ya, kalau ini cerita Menteri BUMN di pengusaha ya. Erick Thohir sendiri usahanya memang maju, tapi apakah majunya bagus-bagus banget? Kan sedang-sedang. Dibilang bagus banget juga tidak, dibilang jelek kali juga tidak gitu. Jadi itu netral kalau bagi saya ya untuk melihat Erick Thohir ya sebagai naluri bisnisnya oke apa tidak. Tapi dia sih lumayan ya untuk bisnisnya sih. Kalau ini, kalau Sandi ini serba ada plus ada minus ya. Kenapa saya bilang gitu? Sandiaga Uno atau SRTG ya, itu dia pernah ada kasus ya Le Alliance Capital atau asuransi. Itu banyak sekali tidak dibayar klaim. Itu yang sangat menjelekkan nama Sandiaga. Di satu sisi ya, Adaro ataupun yang lain itu rata-rata saya ngecek itu perusahaan-perusahaan itu besutan Astra, yaitu Edwin, anaknya Astra ya, Edwin ya, masih grupnya Astra, itu semuanya itu sangat dekat sekali sama Sandiaga. Jadi sebenarnya yang bagus itu sebenarnya bukan Sandiaganya aja, Sandiaganya pun bagus sebenarnya, tapi sebenarnya naluri semua tonggak utamanya itu ada di Edwin, beserta dengan kloni-kloni grup Astra di dalamnya. Ya. Tapi Sandiaganya sendiri memang orangnya pribadinya termasuk pintar ya. Kalau saya lihat ya, IPK-nya kalau nggak salah pun 4 itu. Jadi memang Sandiaganya sendiri pun pintar, ditambah dengan besutannya si Edwin ya, dia memang termasuk anak angkatnya Astra lah itu. Astra Group kalau untuk Sandiaga ya. Sangat dekat sekali dengan grupnya Astra. Nah, cuma permasalahannya adalah, kalau tanya saya sendiri, percaya nggak sama Sandiaga? Saya setengah-setengah. Kenapa? Saya kurang menyukai tokoh-tokoh yang memiliki hubungan politik. Yang mau jadi presiden, yang mau menjadi wakil presiden, ya itu kan pakai uangnya bisa bakar-bakar uang gitu ya. Itu saya nggak terlalu gitu. Ya, ada gonjang-ganjingnya lah gitu. Jadi, Sandiaga memang bagus, tapi dia juga memiliki cacat dalam kasus Le Alliance Capital. Jadi kalau ditanya karena ada cacat, ini beda-beda ya. Saya termasuk orang yang tidak mau megang saham yang SRTG. Ya, karena saya merasa si Sandiaga punya cacat ketika dulu megang bisnis asuransi. Tapi sekali lagi, ini bagi saya ya, bagi orang lain nggak apa-apa. Karena harganya memang sangat murah sekali, saya akui itu. SRTG. Ya. Ini contoh analisa kualitas. Tapi kita nggak mutlak semuanya harus ikut secara kualitas full 100%, enggak ya. Mungkin kadang-kadang kita ada adjustment tertentu untuk saham-saham yang ingin kita beli gitu. Nah, tapi bagi saya sendiri SRTG saya tidak memasukkannya dalam list sih. Oke, saya lanjut dulu ya. Analisa nomor 2 itu adalah namanya analisa betul-betul background-nya ya. Background-nya sekarang yang kita analisa. Masa lalunya itu seperti apa? Mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang. Kemudian kita memprediksikan lagi 5-10 tahun lagi akan seperti apa. Jadi kalau kita lihat di gambar, ya, kita lihat di gambar itu, ya ini ada gambar orang yang masih pacaran masih muda sampai tua ya. Nah itu ibaratnya
kita berpikir kalau kita jadian sama dia, kita nikahi gitu ya. Kira-kira kita bahagia nggak 5 sampai 10 tahun ke depan atau selamanya gitu. Kalau kita rasanya iya, kita boleh lanjut ya. Tapi kalau rasanya oke nggak bakal happy nih, dia marah-marah terus lah, inilah itulah. Ya mungkin sebelum nikah mikir 2 kali kali ya. Nah, jadi kalau ini di perusahaan itu sama. Kita analisa background dari si perusahaan ya. Kalau si pasangan kita tadi mungkin bisa dia punya mobil nggak, punya perusahaan nggak, bibit bobot yang tadi ngomong ya. Mungkin ini adalah poin nomor 2. Nah, kalau di perusahaan sendiri seperti apa kita menganalisa background dari perusahaan? Nah, kita bisa menganalisa mulainya dari yang namanya public expose ya. Itu adalah materi yang untuk umum, sifatnya umum. Nah, itu di sana akan dijelaskan tentang bisnisnya perusahaan secara dasar. Nah, kita bisa mempelajarinya, kemudian kita lihat baik-baik, bagus nggak bagi kita. Kalau memang kita rasa bisnis atau produknya bisa maju 5-10 tahun mendatang, berarti sudah lulus tahap analisa nomor 2. Ya. Oke. Nah, tapi saya perlu ingatkan satu hal ya. Nah, kalau kita di dunia nyata ya, di kehidupan yang nyata ya, di saham itu kalau mungkin cinta mati itu adalah yang terbaik, cinta atau hidup sampai mati kalau di kehidupan nyata. Tapi kalau di saham itu tidak boleh ada namanya cinta mati. Berbeda ya. Kalau di kehidupan asli itu bagus ya. Kalau di kehidupan saham itu tidak boleh. Bahkan kalau di saham kita diizinkan yang namanya poligami, itu dibolehkan. Ya, kita kan cari calon istri ya, saham A, saham B, saham C gitu ya. Nah, kalau di saham kita boleh berpoligami, boleh punya istri yang banyak gitu ya, selama istrinya menghasilkan uang buat kita ya. Jadi di saham itu poligami diizinkan. Kalau di kehidupan nyata lebih baik jangan ya. Oke? Poin-poin apa yang menjadi perhatian materi public expose? Yang poinnya itu adalah kita mengerti bisnisnya, kemudian kita memprediksi kira-kira di masa depan bisnisnya itu akan maju apa tidak. Sifatnya masih subjektif atau menurut kita. Belum objektif ya, masih subjektif sifatnya untuk yang poin nomor 2 ini. Jadi di public expose itu biasa dijelasin tuh bisnisnya, terus dia akan menjelaskan tentang laporan keuangannya, perusahaan memiliki aset sekian, ya, ekuitasnya sekian, meningkat berapa persen, kemudian laba ruginya berapa, peningkatannya berapa gitu dalam persentase. Nah itu mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan. Tapi lebih ke bisnisnya kalau untuk public expose sih, daripada angka-angka. Angka-angka mungkin kita bisa mempelajari lebih detail bulan depan ya. Bulan depan kita akan mempelajari tentang angka-angka, menghitung secara kuantitas. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Lanjut, oke. Berarti kita menganalisa Pubex ini nanti lihat juga perusahaan ini punya utang apa tidak ya. Semakin nggak punya utang itu akan semakin bagus ya. Itu nilainya mendekati kuantitas sih lebih lengkapnya nanti. Ya, saya cenderung lebih menyukai perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki utang sama sekali. Jadi berarti perusahaan itu resikonya akan menjadi sangat-sangat kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan utang. Ya. Nah, kita sudah cek nih background dari pasangan nih, ya kan? Sebelum kita nikahi atau kita kawini, kita nikahin ya, bukan kita kawini ya, kan calon istri ya. Kalau kawin berarti sudah nikah nanti ya. Belum ya? Mulai mengurangi utang termasuk oke. Oh, benar sekali kalau itu. Ya. Benar, perusahaan yang mulai mengurangi utang itu termasuk oke. Menurut saya itu oke.
makin besar hutang, makin dipercaya. Itu benar juga. Tapi saya cenderung lebih suka perusahaan yang memiliki hutang yang kecil. Hutang yang di sini ini bukan hutang usaha ya, tapi hutang bank ya, yang saya maksud ya. Perusahaan yang tidak memiliki hutang bank itu akan menjadi jauh lebih bagus daripada perusahaan yang memiliki hutang bank yang banyak. Karena kalau dia nggak punya hutang bank, berarti dia tidak bayar bunga. Seperti itu kira-kira. Makin besar hutang, makin dipercaya. Memang, tapi bagi saya sih, saya lebih cenderung perusahaan yang tidak punya hutang bank. Kalau hutang usaha banyak-banyak itu nggak masalah. Itu oke. Ya, kenapa? Karena hutang usaha itu tidak punya bunga ya, nggak berbunga ya. Itu malah kekuatan daya tawar dari si perusahaan. Oke, kita udah tahu nih tadi calon apa kita dekati dia cocok untuk hidup kita, ya. Kita merasa bahwa bakal bahagia ke dia sampai masa tua ya. Nah, kemudian kita harus analisa apa lagi kita? Nah, kita harus analisa apa sih kelebihan dia, kekurangan dia. Ya, kira-kira kalau kita teruskan, mungkin nggak kita nikah sama dia? Ada nggak ancaman dari luar yang suka juga sama dia? Kayak gitu. Nah, itu kita perlu analisa. Analisa ini dinamakan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, sama Threat. Ya, jenis analisa SWOT ini adalah analisa fundamental yang terbaik menurut saya. Di luar yang dua tadi itu adalah yang terbaik. Sekaligus analisa yang tersulit. Kenapa begitu? Karena poin strength, weakness itu adalah poin-poin yang akan ditonjolkan perusahaan itu strength. Kita bisa tahu perusahaannya hebat di bidang ini ya. Tapi untuk poin weakness atau kelemahan, biasanya kita semua tidak akan pernah tahu kelemahan perusahaan. Jadi kelemahan perusahaan ini hanya diketahui oleh PSP-nya atau pemegang saham pengendali, direktur atau komisarisnya, biasanya yang tahu. Nah, untuk menganalisa weakness ini kita hanya bisa menebak-nebak, mencari informasi mungkin dari orang-orang yang sudah bekerja di perusahaannya, mungkin seperti itu. Ya, contoh strength itu adalah perusahaan ini punya karyawan yang bagus gitu ya, human resource-nya, kemudian teknologinya, produknya oke, kualitasnya oke dibandingkan dengan kompetitor. Nah, itu contoh. Nah, kemudian ada juga faktor eksternal atau opportunities dan threat, ancaman ya. Nah, kalau ini kita bisa nilai O dan T ya. Jadi perusahaan ini kira-kira memiliki peluang nggak di masa depan untuk penjualannya lebih meningkat, keuntungannya bisa meningkat, atau banyak pesaing mengakibatkan perusahaan keuntungannya itu tergerus. Nah, seperti itu, ini yang kita analisa secara lengkap. Nah, analisa SWOT sendiri adalah analisa yang paling sulit untuk dilakukan. Ya, sekaligus analisa yang paling bagus untuk dilakukan. SWOT ini sendiri, kalau kita mau analisa, belajar, itu mungkin mempraktekkannya mungkin butuh waktu bisa seminggu sampai sebulan untuk menganalisa SWOT secara lengkap ya. SWOT ini analisanya memang sangat mendalam sekali. Mungkin dia butuh sesi sendiri. Nah, mungkin yang di perkuliahan atau di sekolah mungkin sudah pernah mempelajari tentang SWOT. Hanya prakteknya aja yang mungkin belum ya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah yang kita analisa. Nah, ini termasuk si pasangan ketika kita mau nikah. Kantongnya oke nggak? Kira-kira menguntungkan kita nggak? Makin kuat nggak? Gitu. Nah, seperti itulah kira-kira analisa SWOT ya. Nah, setelah kita menganalisa SWOT, ya, kita lanjut lagi dengan analisa value chain. Value chain ini adalah rantai nilai. Rantai nilai ini adalah ketika perusahaan itu mulai dari awal menerima barang, ya, kemudian dibuat barangnya udah jadi, dipasarkan, kemudian dikirim. Nah, inti dari value chain ini, ya, aktivitas utama dan support. Support ini adalah kayak infrastruktur, sumber daya, teknologi, pengadaan.
Nah, ujung-ujungnya ini adalah margin. Kalau kita lihat kan ada tulisan margin. Nah, ini rumusnya kita bisa lihat di laporan keuangan. Rumusnya ini adalah penjualan kita dikurangi HPP atau COGS, harga pokok penjualan, yang ditulis sebagai laba kotor dalam bentuk persentase. Semakin tinggi itu semakin bagus. Semakin rendah itu berarti value chain-nya semakin kurang baik. Ya, margin lebih tinggi, lebih menguntungkan perusahaan itu adalah yang terbaik. Ya. Oke. Sampai di value chain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk lihat ini berarti nanti karena tadi kan disampaikan orientasinya margin ya. Ya, Berarti lihat angka-angka ya. betul. Oke. Dia bentuknya persentase di laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Gini Bu, tadi dengan Bu siapa? Saya Dian yang newbie tadi. Oke, Bu Dian. Kita buka laporan keuangan aja. Kira-kira mau laporan keuangan emiten apa? Biar kita buka sama-sama. Untuk lihat contoh ini. Boleh BTPS? BTPS perbankan. Dia. Jangan, yang produk. Oh, berarti apa dong? Yang lagi turun dalam UNVR. UNTR. Ya boleh UNTR. UNTR, boleh. Pada udah tahu belum cara membuka laporan keuangan? Bu Dian tahu cara buka laporan keuangan? Sekilas paling di RTI ya. RTI ya? Oke. Ini cara yang biasanya itu adalah dari IDX. Oke, saya share screen saja. Nah, ceknya itu di idx.co.id. Ya, mungkin saya tulis deh. idx.co.id. Nah, UNVR ya tadi ngomongnya ya. www.idx.co.id. Ya. Nah, UNVR ya, kita cek UNVR aja ya. Oke. Nah, kita pilih di sini ada laporan keuangan dan tahunan. Ya, perusahaan tercatat laporan keuangan dan tahunan. Nah, kemudian ini ada laporan keuangan, laporan tahunan, kita pilih laporan keuangan, saham UNVR, Unilever, Q2. Cari, ya. Kemudian nanti di sini akan muncul, ya. Nah, kita biasanya udah tahu kalau laporan itu adalah yang ini. Kalau masih bingung, mungkin boleh buka satu-satu, tapi kalau kita yang udah biasa, kita udah tahu bahwa laporan yang diminta yang ini. Kita download. Nah, setelah download itu akan muncul laporan Unilever. Seperti ini. Unilever Indonesia Q2 2021. Nah, yang saya maksudkan itu adalah margin itu hasilnya dari sini. Laba bruto. Kalau kita lihat penjualan Unilever ya, itu kan 20 triliun. Ya, karena satuannya juta. 20 triliun, harga HPP-nya 9 triliun. Berarti laba brutonya 10 triliun. Ya, ini di atas 50%. Ya, marginnya. Ini perusahaan yang sangat fantastis ya. Keuntungannya bahkan setengah lebih ya. COGS-nya, cost of goods sold-nya rendah. Marginnya di atas 50%. Nah, kira-kira Bu Dian udah nampak belum kira-kira marginnya di sini? Saya ulangi ya. Laba bruto dibagi penjualan bersih, itulah margin. Biasanya perusahaan-perusahaan itu margin normal itu bisa 10%, 20% gitu ya. Unilever itu termasuk yang sangat kuat sekali.
marginnya sampai 50%. Tapi memang consumer goods itu memiliki margin yang tinggi. Contohnya Sido Mulyo juga lumayan tinggi. Ya. Itu berarti perusahaan menciptakan produk itu memiliki nilai yang tinggi. Oke, nangkep? Yap, Nangkep Om. kok. Nah, untuk lebih lengkap mungkin pelajarannya di analisa kuantitas ya nanti ya. Itu akan lebih lengkap sih. Ini kita masih mempelajari tentang dan tentang kualitas. Oke, nah seperti itu. Jadi ujung-ujungnya menciptakan yang namanya margin. Nah, kalau kita yang mau nikah, kalau saya sama dia, kira-kira gimana nanti ya? Itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang namanya kita sudah mau nikah, ya kan? Kita tentu bersedia nggak hidup susah gitu-gitu semua ya, dalam untung dan malang kayak gitu ya, itu seperti TKM. Ketika ada masalah, ya apakah si pasangan kita itu kira-kira bisa memaklumi, bisa memotivasi, bisa saling merangkul untuk bekerja sama supaya lebih baik lagi nggak? Nah, kalau di perusahaan itu namanya menerapkan yang namanya TQM, Total Quality Management. Tidak usah pusing-pusing, ujung-ujungnya adalah fokus on customer, fokus pada pelanggan. Semua usaha yang dilakukan itu adalah untuk fokus kepada pelanggan. Nah, seperti itu saja. Itu kalau perusahaan menerapkan TQM, berarti produknya itu bisa berubah makin lama makin baik sesuai dengan fokus pelanggan. Seperti itu aja untuk analisa kualitas. Nah, untuk kualitas ini memang kita susah sekali ya untuk menganalisanya karena ada komponen subjektifnya banyak gitu ya. Nah, tapi untuk meminimalisir, bagi kita perusahaan itu sudah lulus belum? Oke nggak gitu? Cara kita tahu perusahaan menerapkan TQM, biasanya dia ada keluhan pelanggan. Kemudian dia ada menciptakan produk baru yang memang berdasarkan dari permintaan si pelanggan itu. Fokus on customer. Jadi memang keluhan orang-orang itu dia tampung. Mungkin kotak saran, kayak gitu. Tapi dia muncul produk baru gitu. Berdasarkan dari keluhan pelanggan itu. Misalnya, atau kayak BCA ya, atau yang bank-bank lain mungkin satpamnya nggak sopan misalnya ya, BCA sopan banget kan gitu kan. Nah itu berarti dia dengerin bahwa pelanggannya pernah ngeluh satpamnya nggak sopan, nah kayak gitu. Jadi perusahaan tersebut sudah menerapkan TQM, kayak gitu, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini pelajaran masih paling dasar ya, jadi lebih banyak ngobrol-ngobrol, lebih banyak teori masih ya. Hitung-hitungan itu pas kuantitas ya. Kuantitas baru kita belajar banyak hitung-hitungan. Kalau ini Bang, Ya. kalau berdasarkan kita melihat berdasarkan pemegang saham dalam hal ini pemerintah, katakanlah BUMN dibandingkan swasta, itu seperti apa Bang? Apple atau perbandingannya? Terima kasih. Perbandingan BUMN dengan BUMN lain maksudnya ya? BUMN dengan swasta, itu prefer kemana? Kan kalau BUMN mungkin banyak konflik of interest atau kayak mana. Itu secara performa perusahaan seperti apa ya? Kalau dari segi kualitas, ya biasanya kita harus membandingkan berdasarkan sektoral. Jadi maksudnya kita membandingkan sektoral itu, kita harus membandingkan yang sama gitu. Ya, yang satu lini, yang satu perusahaan. Swasta atau BUMN, kita harus perbandingkan bisnis sama perusahaannya itu bukan lebih bagus mana, tapi harus dibandingkan ke yang sama. Mungkin kalau waskita
dibandingkan sama total, ya TOTL misalnya. Mungkin seperti itu kali ya yang dimaksudnya. Tapi kalau cara membandingkannya itu sangat berbeda loh. Dalam hal PSP itu kalau untuk BUMN biasa ada pengecualian, tapi kita tentu harus lihat kira-kira yang di dalam BUMN itu orangnya bisa memajukan perusahaan apa tidak. Nah, kalau yang di swasta sama, PSP-nya itu bisa memajukan perusahaan apa tidak. Lebih bagus yang mana? Itu poin pertama. Poin kedua adalah dari bisnisnya masing-masing. BUMN memang banyak konflik of interest, tapi proyek-proyek yang strategis itu banyak dipegang BUMN. Nah, dibandingkan dengan swastanya siapa dulu? Nah, kalau swastanya memang swasta yang cukup terkenal kayak Total, walaupun dia ngerjain proyek pemerintah maupun bukan pemerintah, proyeknya juga masih tetap banyak, jadi nggak terlalu masalah bagi dia. Dan cukup oke juga ya proyek-proyek yang Total ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mengecek SWOT ya. Kalau strength weakness itu kan susah, kita bisa ceknya ya. Tapi yang kita tahu strength, sumber daya manusia bisa jadi lebih tinggi itu yang BUMN. Ya, Total mungkin nggak kalah juga, tapi SDM-nya Total itu terkenal oleh para kontraktor itu adalah penagihannya jauh lebih bagus menurut kontraktor ya dibandingkan dengan BUMN dari segi invoicing. Dari segi kesejahteraan karyawan Total juga lebih baik. Walaupun BUMN mungkin ada hubungan dengan PNS pun bagus ya, tapi kesejahteraan karyawan di lapangan kerja itu Total itu sangat bersih. Kalau Waskita orang itu mungkin bersih juga, tapi nggak sebersih Total. Kalau kita tinjau di lapangan proyek-proyeknya mereka ya, Total dibandingkan dengan Waskita ya. Nah, kemudian yang keempat, kita cek rantai nilai. Perusahaan ini menghasilkan nilai tertentu nggak yang lebih baik antara Total sama Waskita. Waskita sifatnya memang karena dia pemerintah, proyek-proyeknya rata-rata marginnya tinggi. Tapi kalau dari efektivitas biaya, saya rasa mungkin Total bisa lebih menang. Jadi mungkin masih berimbang lah kita ngomong untuk case itu. Ya. Nah, kalau TQM dua-duanya menerapkan TQM. Nah, kalau saya perbandingkan antara Total sama Waskita, mungkin saya akan lebih memilih Total karena kebetulan harga Total lagi bagus. Mungkin harga Waskita dan yang lain pun bagus gitu. Tapi Total memiliki utang yang jauh lebih sedikit dibandingkan BUMN Waskita tentunya. Waskita paling banyak utang. PTPP itu mungkin jauh lebih baik ya dibandingkan Waskita ya, SKT dari segi utangnya. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksud Pak Abdul, kira-kira kayak gitu perbandingannya atau gimana? Iya Pak, betul. Jadi kita mesti lihat dalamnya lagi ya, bukan sektoral ya. Iya, benar. Intinya kita harus cek yang di dalam sektoral itu siapa pemimpinnya sih. Oke, ada lagi? Kalau nggak saya lanjut. Kalau nggak ada, ya ini hanya sedikit saja, ya lanjut ya. Hanya sedikit saja ya di balance sheet atau laporan neraca, ya ini contoh ya. Nah, kalau di kualitas itu mungkin kita nggak mempelajari angka-angkanya, tapi kita perlu tahu bahwa perusahaan yang memiliki ekuitas yang tinggi dengan jumlah utang yang sedikit itu adalah perusahaan-perusahaan yang lebih sehat. Itu yang pertama ya, poin di sini. Jadi ekuitas harus lebih tinggi daripada utang. Itu lebih sehat. Makin tinggi makin bagus. Nggak punya utang bank itu jauh lebih baik dari segi kualitas. Coba bayangin, kita punya pasangan kita punya utang di mana-mana sama pasangan kita yang nggak ada utang. Penghasilannya sama, dua-duanya menghasilkan uang.
Kira-kira kita lebih milih mana? Tentu kita memilih pasangan yang tidak punya utang, benar? Nah, seperti itulah contohnya. Kalau hasilnya sama ya. Oke, kita lanjut ya. Income statement. Di sini ada pilihan ya. Ada yang namanya gross profit. Gross profit ini yang tadi yang namanya margin. Ya. Kalau dijadikan persentase dibagi dengan sales. Ya. Semakin bagus margin akan semakin tinggilah nilai kualitas dari si perusahaan. Karena itu menunjukkan kekuatan dari si perusahaan. Yang terakhir ada net income. Kalau operating expense itu adalah bagaimana perusahaan mengontrol biaya operasional dari usaha tersebut. Ya. Nah, sedangkan yang lain-lain itu baru efektivitas di luar usaha, itu masih ada juga nilai-nilainya. Tapi rata-rata yang paling sering kita harus lihat itu adalah gross profit sama operating profit. Ya, operating income. Itu yang paling penting. Pernah nggak kira-kira, pernah dengar nggak investor banyak kena jebak yang namanya dividend trap atau value trap? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah ya? Nah, itu bisa kita lihat ya, perusahaan itu benar-benar untung dari usaha atau bukan. Biasanya perusahaan yang memiliki value trap itu memiliki operating income yang lebih kecil daripada net income. Itu berarti ada value trap. Yang berarti perusahaan itu menghasilkan uang tidak dari usahanya, melainkan dari jual aset atau lain-lain. Untung saham misalnya ya. Bukan dari operasional inti perusahaan. Itu bisa bahaya. Suatu saat positif, suatu saat bisa tiba-tiba rugi. Istilahnya itu. Ya, itu cara melihat secara kualitas. Jadi, Bang, gimana? efeknya misalnya nih ya, misalnya ternyata ada value trap. Dalam case ini misalnya kayak asetnya itu meningkat ataupun cash flow-nya itu meningkat karena ada aset yang dia beli, seperti itu kan. Nah, itu efeknya berapa lama, Bang? Maksudnya memberikan efek terhadap investor ataupun berita ke stakeholder atau pemegang saham itu berapa lama ya? Ada rentan atau praktisnya enggak? Biasanya sih gini, yang orang kena dividen trap investor ya, kita bicara tentang investor ya. Dia bayar dividennya tiba-tiba naik drastis sekali, tinggi banget. Ya, contohnya kayak dulu kalau orang tahu itu yang jual tol itu apa ya? Aku lupa deh. Waskita. Waskita bukan, yang dividennya tinggi banget karena dia jual, termasuk satu-satunya MRCK, MECK ya, merek. Nah, itu dia jual apa? Jual lini obat satu divestasi dia. MECK, aku ingat tuh merek dia. Nah, jadi perusahaan itu mendapatkan uang itu dari jual lini bisnisnya. Produk kecantikan kalau nggak salah dia lepas ya ke PNG ya kalau nggak salah tuh. Nah, jadi itu efeknya itu sangat besar. Karena kenapa? Karena perusahaan tiba-tiba bagi dividen tinggi, income-nya tinggi, tapi tahun-tahun depannya selamanya tidak akan pernah terjadi transaksi yang sama di tahun itu. Ya, dividennya ketika dulu harganya 4.000, dividennya bisa 2.000-an lebih. Ya, harganya cuma 3.000, 4.000, tapi dividennya bisa 2.000 lebih. Nah, orang berpikir, wah gila dividen ini setengah gitu ya, masuk gitu ya. Makanya harga sahamnya bisa turun kan gitu. Nah, itu contoh. Nilainya turunnya ya seperti itu juga, turunnya sebanyak itu gitu. Dari 6.000 jadi 3.000-an kalau nggak salah sekarang.
Nah, itu dividend trap istilahnya kata orang, atau value trap. Nah, kalau kita cerita tentang asli beri aset ya, asetnya ini berupa tanah atau bukan? Kalau bentuknya tanah atau aset yang bersifat usaha itu nggak apa-apa. Yang kita takutkan itu adalah belanja yang tidak berhubungan dengan usaha. Nah, jadi operating income-nya itu, intinya adalah kita lihatnya operating income itu lebih kecil daripada net income. Sekarang itu ada contoh lagi. Contoh lagi kemarin emiten apa ya? Yang beli saham itu. Baru kemarin kita bahas deh. Saham teknologi. Apa Di ya? MMX kok. Hah? Nah, di MMX. Yoi. Di MMX. Di MMX itu dia ada beli saham loh itu. Dia beli saham, dia untungnya banyak gitu. Nah, itu adalah income yang bukan berasal dari usaha. Usahanya sendiri sebenarnya turun sedikit ataupun naiknya tipis banget. Stagnan. Tapi orang lihat, wih, untungnya tambah 100 M lebih gitu ya. Dari sekian M naik 100 M lebih. Nah, pas dicek rupanya untung di saham. Yang goreng grupnya sendiri, grup cash. Nah, itu contohnya. DMMX. Nice kok. Itu. Nah, bahkan sahamnya masih ada lagi kan unrealized gain sebanyak 200-an M ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Iya. Nah, itu Kemarin berdilai Oke, lagi sudah hitung. tuh. Gila itu. Sahamnya naik lagi kan gitu. Nah, itu contoh. Ya, kesimpulan operating income-nya lebih kecil daripada net income. Operating income lebih kecil net income, indikasi value trap. Benar, ya. Harusnya net income itu akan lebih kecil daripada operation income ya. Kalau dia operation income-nya itu lebih kecil daripada net income, ada indikasi bisa jadi ada namanya value trap. Kenapa? Karena perusahaan tersebut menghasilkan uang tidak melalui penghasilan operasional. Wih, semakin mantap nih ya. Oke, jelas ya sampai sini? Oke, jelas, mantap. Oke, kalau jelas saya lanjut lagi, ya. Yang terakhir adalah ini ada namanya arus kas operation, arus kas investasi, ya. Nah, kalau kita bisa, kan seringkali kita lihat ya, perusahaan ini bagus gitu, secara net income itu untungnya banyak banget ya, tapi laporan kas dari operasinya negatif. Ini kan kas neto di sini kan positif ya. Nah, terkadang bisa ada perusahaan yang labanya itu dia laba, tapi ketika kita cek cash flow dia negatif. Itu artinya apa? Perusahaan secara bisnis inti tidak menghasilkan uang kas, yang berarti perusahaan banyak kasih utang ke orang. Utangnya bisa tertagih apa enggak, kita nggak tahu. Jadi labanya hanya tercatat di laporan keuangan laba rugi, tapi secara cash flow-nya negatif. Itu bahaya. Nah, ada case-case tertentu dikecualikan. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan bidang konstruksi ketika zaman corona. Itu semua perusahaannya semuanya negatif cash flow-nya karena belum dibayar. Kenapa belum dibayar? Karena perusahaan tersebut harusnya menerima uang berdasarkan APBN. APBN dari Indonesia 90% dialihkan untuk penanganan wabah virus corona, menyebabkan semua konstruksi emiten itu memiliki cash flow yang berdarah-darah, termasuk macet di kontraktornya yang juga jadi korban. Saya juga salah satu jadi korban. Ya, oke, saya ulangi ya. Laporan bila perusahaan laba, kita harus cek lagi secara cash flow perusahaan tersebut laba apa tidak. Nah, kalau perusahaan tersebut laba tapi cash flow operasinya negatif, berarti perusahaan tersebut untung secara catatan.
Tapi secara uang kas itu tekor. Berarti perusahaan banyak kasih utang. Utangnya bisa tertagih apa enggak? Kita belum tahu. Harus dicek lagi siapa yang hutang gitu. Ya itu lebih rinci lagi sih. Tapi yang jelas, kalau mau perusahaan yang bagus, pilihlah perusahaan yang memiliki laporan kas operasi positif. Berarti cash flow-nya dia dapat uang dari bisnis utama. Nah, sedangkan laporan aktivitas investasi itu yang terbaik adalah negatif. Kenapa begitu? Berarti perusahaan tersebut memiliki budget untuk masa depan perusahaan. Ya, dia investasi untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Itulah yang namanya CAPEX atau capital expenditure. Ya, jadi perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk investasi supaya bisnisnya itu makin maju di masa yang akan datang. Ditandai dengan cash flow investasi yang negatif. Ya, tapi kalau negatif yang banyak banget ya nggak terlalu bagus juga. Berarti perusahaan uangnya berkurang kan gitu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kita sebagai seorang investor. Oke, mungkin pelajaran hari ini simple, hanya sampai di sini. Yang mau tanya mengenai pelajaran dulu ya, mengenai kualitas, saya persilahkan dulu. Yang tadi terakhir, yang tentang yang aktivitas investasi ini batasannya kira-kira berapa ya? Kalau saya sih lebih menyukai maksimal 50 sampai 70% lah, 65% lah dari keuntungan operasi. Oh, dibanding yang atas ya? Kalau saya lebih menyukai seperti itu. Berarti kalau paling dia lagi posisi rendah, 20% paling tidak. Jadi kalau dia kecil dari 20% itu kurang bagus, 20% sampai 50% itu bagus, batasnya sampai 75% itu masih oke. Kalau di atas 75 nggak bagus. Bagi saya seperti itu sih. Saya ulangi, 20% sampai 75% itu oke. 20% sampai 75% oke. 20% ke bawah sama 75% ke atas itu menurut saya tidak bagus. Kecuali perusahaan-perusahaan tersebut baru mulai. Kalau baru mulai, itu cash flow investasinya harus lebih tinggi daripada operasi. Ini ada namanya siklus produksi, kalau mau dibahas lebih rinci, tapi biasanya saya bahasnya itu di kuantitas. Kuantitas baru saya bahas. Yang dimaksud investasi itu apakah seperti dia invest ke peralatan kayak gitu ya, infrastruktur gitu? Ya, benar. Dia invest ke infrastruktur dia invest untuk kemajuan produk, dia riset. Nah, itu semua masuk ke investasi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lain mengenai pelajaran dulu sebelum masuk ke emiten-emiten? Oh, kenapa 20 sampai 75 ya? Oke, saya lebih senang perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang benar-benar menguntungkan. Kalau perusahaan itu untung, berarti laporan kas operasinya pasti surplus ya. Nah, sedangkan laporan kas investasinya, itu saya lebih menyukai kenapa 20 sampai 75, berarti perusahaan itu masih ingin memajukan perusahaannya di masa yang akan datang. Ya, itu tandanya apa? Dia investasi.
Ya, investasinya itu kita mungkin bisa pelajari dia invest kemana, kita harus lihat lagi. Investasi kemana? Biasa ada pengumumannya atau dari perusahaan sendiri. Oh, dia lagi ingin ini gitu. Biasa dari ada kalau kita baca laporan keuangan annual atau tahunannya, manajemen mau apa gitu. Ganti mesin, kadang-kadang memiliki capex yang lumayan tinggi. Ganti mesin yang baru misalnya ya. Atau dia mau beli tempat, nah kayak gitu. Jadi so far kebijakan dia itu kita rasa positif, menurut kita ya itu oke gitu. Jadi nggak ada batasan tertentu. Tetapi kenapa dibatasi 75? 75 itu istilahnya perusahaan masih untung, untungnya dia pakai untuk dia maju. Sedangkan 25%-annya itu mungkin bagilah seperti dividen kayak gitu ya. 25-50% kalau dia bagi jadi dividen kan kita terima uang juga gitu. Makanya saya lebih menyukai perusahaan yang memiliki cash flow investasi 20-75%. Indikasinya ya berarti dia kan ada jelasin nanti di laporan keuangan dia beli apa gitu. Contohnya kayak ini kan dia tulis nih. Beli akuisisi entitas anak baru. Nah, kita cek lagi akuisisi anak ini perusahaannya apa, sektornya sama nggak, atau saling mendukung nggak. Misalnya dia Alfamart yang diakuisisi itu adalah perusahaan bidang distribusi, nah itu kan cocok. Jadi itu jadi pertimbangan kayak gitu. Cukup jelas nggak kira-kira Bu Yu? Nah, jadi kalau saya itu ada mengkategorikan arus kas operasi sama investasi ini jadi sebuah namanya siklus produksi. Siklus produk. Ya, jadi itu ada persentasenya sih, tapi lebih lengkapnya mungkin pas kuantitas karena kalau saya jelasin kayaknya nanti bingung aku takutnya karena ini masih pelajaran dasar sih. Nah, itu nanti ada tuh siklus life product. Jadi dari dia perkenalan, ketika perusahaannya itu lagi bertumbuh, perusahaan itu sudah dewasa, perusahaan ini bertumbuh lagi atau menurun, divestasi ya, ada kayak gitu dia. Apakah ada recordnya webinar hari ini? Ada. Nanti mungkin bisa minta sama Caca. Oke, mungkin boleh lanjut pertanyaan lain tentang pelajaran? Kalau tidak, mungkin saya kasih pertanyaan bebas tentang emiten atau tentang apapun boleh. Mau tanya tentang sahamnya pun boleh. Bisa buka laporan keuangannya LSIP. LSIP, oke. Ya. Bentar ya. LSIP, saya download dulu ya. LSIP Q2. London Sumatera ya, LSIP Q2 2021. Oke, sudah? Yang mau dilihat bagian mana, Bu? Enggak, saya cuma mau tahu penilaiannya mengenai saham LSIP itu bagaimana secara kualitas. Oh, secara kualitas. Secara kualitas itu nilainya dari PSP. Jadi PSP-nya adalah grup Salim, grupnya Indofood ya. Perusahaan ini cukup oke ya. Dia terkenal dengan kalau tidak pakai utang itu namanya orang bodoh, grup Indofood ya.
Tapi untuk LSIP sendiri utangnya termasuk kecil atau nyaris tidak ada, nggak ada kalau nggak salah. Utang usaha, utang apa, pihak ketiga nggak ada utang bank ya. Bisa dilihat juga dari di sini biayanya ada nggak dia biaya keuangan, penghasilan keuangan, beban keuangan sangat-sangat kecil, yang menandakan perusahaan ini tidak punya utang atau sangat kecil, utang mini lah kita ngomong. Jadi cukup bagus ya, perusahaan ini bergerak di bidang sawit ya. Kalau menurut saya masih oke. Dia mungkin satu-satunya sawit yang tidak punya utang dan sekaligus market leader untuk bidang sawit. Ya, LSIP ya. Nah, LSIP ini sangat disukai oleh fund manager. Ya, karena sawit ya, profitnya pun lumayan. Kita bisa lihat di sini profitnya itu, labanya itu adalah 73. Harganya 1.000 kalau nggak salah LSIP sekarang. Coba saya cek dulu ya harga LSIP ya. 1.115 ya. Harganya dihargai 1.000 ya. Kalau kita bandingkan dengan 73, memang angkanya ya sekitar 15 kali lebih ya. Dibilang mahal atau murah sedang-sedang lah dengan per 15. Tapi perusahaan ini cukup sehat karena tidak punya utang. Sawit kita tahu pun penghasilannya pun lumayan ya. Dan dia juga memiliki margin yang cukup oke. Ya, 700-an ribu. Tapi ini memang kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena sawit ini yang penting itu adalah usia dari sawit. Kita harus teliti lagi usia tanaman dari London Plantation ini umur berapa rata-rata? Ibu tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu harus baca di annual report. Saya sendiri pernah baca, tapi saya udah lupa. Oke? Saya udah agak lupa. Yang saya ingat itu TBLA rata-rata sudah sekitar umur 20 tahunan. LSIP saya lupa umurnya rata-ratanya berapa. Ya, tapi kalau biasanya sawit itu paling bagus itu umurnya adalah sekitar 7 sampai 15 tahun. Di atas itu dia tetap memproduksi tapi makin lama makin kecil. Itulah sawit. Kita harus memahami dulu bisnis sawit baru kita bisa menguasai emiten ini. Ya, LSIP sendiri ya kalau dihargai per 15 itu harga sedang ya. Nggak mahal, nggak murah. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah sekarang menurut kita mau nggak invest di perusahaan sawit dengan harga per 15 ini gitu. Kalau dari segi kualitas dia cukup oke lah. Jadi PSP sudah bisnisnya oke, kedepannya pun oke karena dia didukung oleh Indofood ya. Indofood kan pasti punya beli minyak juga ya. Di Moli ya, di Moli kalau nggak salah itu adalah produk dari LSIP juga kalau saya nggak salah. Kemudian pokoknya produk-produk dari Indofood akan diserap minyaknya oleh LSIP, jadi menyalurkan ke Indofood lah, juga punya supplier. Bener kok. Lonsum ini kan laporan keuangannya nanti masuk ke Salim. Jadi SIMP. SIMP yang masuk ke LSIP. LSIP punya. Oh, kebalik ya? Bukan lonsum yang ke SIMP. Aku lupa tapi sih. SMP ke lonsum ya? Kayaknya yang ke SIMP. LSIP ke SIM ya? Bentar ya, kita coba cek saja LSIP ke SIM atau SIM ke LSIP. Lupa SIM-nya. SIM atau LSIP yang di atas ya. Aku buka di stok. Cepet.
Ya, SIMP yang punya LSIP. Iya, betul. Lonsumnya jadi laporannya masuk ke Salim. Salim Infomas. Jadi yang LSIP-nya semua laporannya 100% dimasukkan ke SIM. Cuma Iya. presentasi pemilikannya 59,48. Dia saham pengendali. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, yang namanya konsol itu adalah ditentukan siapa pengendalinya, bukan persentasenya. Tapi siapa pengendali, dialah yang dikonsol. Contoh, ya, SIM memiliki LSIP, ya, 59,48. Dia LSIP ini, SIM ini adalah pengendali bukan dari si LSIP. Kalau dia pengendali, berarti laporan keuangannya dikonsol 100%. Ya, semua angka-angka yang ada di LSIP itu masuk ke laporannya SIM secara 100%. Bukan 59,48. Itu namanya konsol. Ya, tapi konsol itu bukan yang persentasenya tinggi, tapi siapa pengendalinya. Kalau dia punya persentase tinggi, tapi dia bukan pengendali, itu tidak dikonsol. Oke. Nah, itu hukum akuntansi untuk itunya, laporan keuangan. Kalau lonsumnya udah dianggap agak mahal, masih bisa beli Salim Infomas ya kok? Maksudnya kalau LSIP-nya mahal masih bisa beli SIMP. Ya, nanti SIMP dia laporan keuangannya kan ke INDF ya? Ya, INDF. Iya, gitu. INDF itu dia holdingnya. Ya, ke induknya ya. Kecil, tapi kecil. Yang banyak itu Indofood Agri Resource. Kalau Indofood Sukses Makmurnya sendiri pun cuma kecil, cuma 6,5. Bentar ya, saya share nih. Ini SIMP, Company Background. Salim Infomas, yang punya Indofood cuma 6,55. Indofood Agri Resources 72. Oh, Indofood Agri Resource ini kemana ya kok ya? Kayaknya itu private deh. Oh, oke. Oh, pinter sekali nih. Ya, paham kok. Indo Agri, kan nggak ada nih. Perusahaan induk dari kedua kelompok tersebut adalah First Pacific Company. Baru di atasnya Indo Agri ini kan punya Singapura nih tuh. Singapura Indo. Ya. Ya, baru First Pacific Company ini yang induk utamanya di Hong Kong. Itu. Nah, kita harus baca company background. Ya, itu. Nah, memang kalau kualitas bukan ke angka-angkanya sih. Perusahaannya ini punya siapa sih? Orangnya baik apa enggak? Itu yang paling penting sih. Habis itu baru punya utang apa enggak? Baru sedikit lah angka-angka. Kalau untuk kualitas ya. Tapi ini yang paling penting sebenarnya dibandingkan angka-angka ya. Banyak yang salah kaprah sih. Pikirnya angka lebih penting daripada kualitas. Iya, makanya waktu lagi ada pembelian yang itu, jadi heboh kan. Yang ngomong saham ini murah gitu kan. Nah, itu lah. Itu di ICBP ya waktu itu ya pembeliannya. Ya, beli tanah ya. Ya ini kadang yang bikin ribet tuh begitu ini, nanti di sini ada hubungannya ke SIM ke ini. Mereka ada ini sih ya, saling berhubungan gitu loh. Ya. Ciri-ciri grup yang ingin dewasa itu, grupnya itu memang harus memiliki hulu ke hilir. Hulu ke hilir, oke. Dikuasain ya. Ya, jadi mereka saling mendukung, jadi aman untuk grup mereka sendiri aja sudah ada pasarnya gitu. Nah, ya, memang Salim ini terkenal sih, dia pernah ngomong kalau kita punya utang nggak dipakai, itu namanya orang bodoh, dia bilang. Jadi semua perusahaan dia itu rata-rata memang pakai utang untuk cari uang gitu. Jadi Salim ini ke teknologi juga kok sekarang. Ya, even ke health juga.
DC. akuisisi rumah sakit. Ya sih mau semuanya juga itu. Biasa lah kalau grup. Mungkin Asal nggak ke politik ya kok ya. politik Kata lu ngabisin duit. grup Sarin merasa belum sih, belum lebih. Ya, Tapi kayaknya pure business sih ya. dia netral, semua berhubungan dengan politik dia dukung, tapi kecil-kecil nggak full gitu. Jadi maksudnya dia nggak mau blok A, blok B gitu, dia nggak mau. Setahu saya sih dia dua-dua blok dia deketin gitu. Jadi kalau nanti si A atau si B naik, dia nggak ada masalah. Cari aman. Itu yang saya tahu ya. Berbeda dengan Astra ya. Kalau Astra kan karena deket sama si Sandiaga kan. Oke. Oke, jadi sejauh ini LSIP cukup oke lah ya secara ini ya. Nasib oke. Dia nggak ada utang sih. Itu yang sangat saya suka. Ya. Oke, thank you, Chris. Ya, sama-sama. Oke, yang pertanyaan bebas masih ada? Tentang saham atau apa? Pak Kris, selamat malam. Ya, malam. Pak Kris mau tanya, kalau saham yang ada right issue tuh gimana terusan jadinya Pak Kris? Right issue dia akan membentuk harga baru tergantung jumlah right yang sudah ditebus orang ya. Jadi ada rumus lagi nanti ditambah baru ada namanya harga teoritis. Tapi ini cerita tentang right issue apa? BRI. BRI. Ya kan? BRI kan. Nah, kalau BRI ini sebenarnya right issue-nya ini ada plus minusnya. Kenapa? Karena right issue tujuannya itu kan beli pegadaian sama PNM ya. Ya. Nah, PNM-nya sendiri sebenarnya kurang bagus. Pegadaiannya bagus. Itulah mengapa Pegadaian tidak mau bergabung awalnya, tapi dia dipaksa oleh pemerintah, oleh si Erick Thohir. Ya, sedangkan PNM itu dia nyatakan dia setuju bergabung. Kalau kita cek laporan keuangannya sama laporan SDM efektivitasnya, PNM itu perusahaannya memang untung, tapi untungnya kecil dibandingkan dengan modalnya, ya dia termasuk nggak terlalu bagus. Nah, sebaliknya Pegadaian itu sangat bagus. Jadi, ya kita sekarang ini para investor itu masih bertanya, harga berapa dia beli PNM sama Pegadaian? Itu yang masih menjadi sebuah tanda tanya. Nah, kalau tanya right issue-nya, saya sempat bilang dulu, ya BRI itu saya sukanya harganya 3.000 kalau lihat laporan keuangannya. Nah, tapi muncul pula right issue di harga 3.400. Nah, jadi waktu itu muncul right issue 3.400, saya revisi. Kalau mau beli BRI 3.500 sudah boleh cicil lah. Makanya waktu kemarin turun ada yang nanya, aku bilang, udah saya beli 3.520. Langsung cuan. Congratulations kok. Itu. Dapat 37 loh. Saya langsung siap, saya beli langsung. Kalau BBCA gimana Pak? Ini kan juga ada apa? Stock split ya. Stock split itu sebenarnya tidak mengubah fundamental ya, hanya mengubah ke posisi demand karena harga murah lebih banyak yang bisa beli. Ya, jadi kecenderungan harga itu lebih meningkat, yes. Ya, tapi kalau tanya saya, prefer nggak untuk seperti itu? Saya tidak. Saya lebih menyukai kalau mau BCA itu masih di harga 25.000 atau setelah stock split 5.000. Saya lebih menyukai di harga itu. Kenapa? Karena harga sahamnya memang mahal dan memang paling bagus ya. Di antara bank, semua bank yang ada di Indonesia ini, kalau kita lihat laporan keuangan perbankan, nomor satunya memang BCA, harus diakui itu. Kinerjanya itu yang terbaik itu ya memang BCA. Oke, bedanya REIT sama Waran. Terima kasih Pak. Oh ya, beda REIT sama Waran. REIT itu lebih jangka pendeknya lebih pendek, Waran itu lebih panjang. Sisanya sama.
ya sifatnya tebus sih. Jadi memang right itu lebih dekat, waran itu lebih jauh, biasanya gitu sih untuk menebusnya. Tapi kalau ditanya bedanya apa ya, bedanya cuma hanya rentang waktu. Nah, jadi kalau sudah RI apakah lalu masih ada dapat jatah waran? Nah, terkadang bisa dapat jatah waran, makanya tergantung ketika dia right issue corporate action itu dia biasa sebutkan dari yang RI berapa komposisi untuk dapat berapa waran. Biasa dia sebutkan kok. Kadang-kadang malah sebelum right langsung dapat right sama waran pun ada loh. Tergantung dari corporate action-nya sih ya. Jadi right itu lebih ke perusahaan kan cari modal. Waran itu juga sama, cuma waran itu lebih jangka panjang, right lebih pendek. Hanya itu aja bedanya. Ada corporate action itu pasti ada sebutkan berapa untuk dapat komposisi berapa, itu namanya apa ya? Rasio, ada rasionya. Apakah otomatis nampak di porto? Kalau memang dapat jatah ketika cum rate sama cum warren ya dapat, langsung nampak. Ketika tanggal recording date-nya dikasih ya itu muncul ya. Jadi rate sama warren ini dia ada cum, ada X, terus ada record date sama seperti dividen, ya. Kemudian tanggal pembagian, kemudian tanggal exercise. Nah, kayak gitu dia ada lengkap kok itu. Baik right, baik warrant sama-sama ada. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah kayaknya kok. Udah. Pada ngerti, pada paham lah ya. Mantap nih. Mantap. Syukurlah kalau memang pada ngerti kan. Mungkin bisa Iya. bulan depan mungkin kuantitas. Jadi tinggal dilanjut. Oke. Paling sekian kali ya. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke NC, Caca.